Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup ihsan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengantar ihsan dan perintah berbuat ihsan. Sekarang ruang lingkup tentang ihsan tersebut. Untuk itu mari kita simak materinya berikut ini. Yang pertama itu ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi ini merupakan ihsan yang paling tinggi, karena dia berangkat dari sikap membutuhkan, mengharapkan, dan merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap langkah, gerak, ucap, dan tingkah lakunya, dia yakin bahwa seakan-akan melihat Allah. Artinya bahwa ketika dia berbuat tersebut, ketika dia melakukan suatu perbuatan, maka dia senantiasa selalu ada Allah yang menaungi dan melindunginya dan memberi rahmat kepadanya. Dan ini merupakan keimanan yang paling tinggi yang mungkin di kita ini sulit untuk menumbuhkan, sulit untuk mencapai tingkatan ke sana. Yang keimanan seperti ini tentunya ada di para nabi dan rasul yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang paling tinggi di antara kita. Yang kedua adalah beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Nah, jika kita tidak bisa mengamalkan nomor satu, maka yang kedua adalah ini, kita harus yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan, Allah selalu melihat diri kita. Bahwa setiap ucap, gerak, langkah, dan tingkah laku kita semuanya yakin bahwa Allah melihat diri kita. Mau pergi ke pasar, mau pergi ke masjid, mau bersedekah, mau mengikuti pengajian, ataupun melakukan hal-hal yang lainnya, dia selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dirinya. Nah, dari kedua ihsan ini semuanya jika diamalkan akan mengantarkan si pelakunya untuk menjadi orang yang selalu ikhlas dan jauh dari motif-motif riya. Jadi apapun yang dia lakukan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian dari makhluk atau utamanya dari manusia. Dia ikhlas dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keyakinannya bahwa setiap gerak, ucap, dan tingkah lakunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi ihsan kepada Allah. Nah, yang kedua adalah ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Nah, ini yang pertama adalah ihsan kepada ihsan kepada kedua orang tua. Yang pertama, yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Allah. Nah, di kalimat pertama bahwa Allah memerintahkan untuk selalu menyembah Dia. Berarti nilai-nilai ketauhidan ya ketika di kalimat awal ini. Yang pertama kuncinya harus menyembah Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua mendidik aku di waktu kecil. Wabighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu yang selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap habis sholat, mendoakan kedua orang tua kita untuk selalu diberi kesehatan dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik yang kedua adalah ihsan kepada orang tua. Berbuat baik terhadap orang tua ya. Jika orang tua kita sudah berusia lanjut, terus kemudian dalam pemeliharaan kita, maka jangan sekali-kali kita membentaknya. Ini sudah ditegaskan di dalam Quran bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, salah satunya adalah tidak membentaknya. Kadang kita ketika disuruh oleh orang tua, karena kita dengan asik dengan hal tertentu, kemudian orang tua memanggil kita dan menyuruh kita malah selalu membentaknya. Nah, ini merupakan dosa ya terhadap orang tua dengan membentak orang tua. Ketika orang tua memerintahkan sesuatu terhadap kita, kalau perintahnya sesuai aturan, maka harus kita laksanakannya. Harus kita langsung kerjakan. Jika orang tua menyuruh kita, jangan sekali-kali berkata terus jangan menolak perintah orang tua. Jangan menolak perintah orang tua. Kemudian mengucapkan kata-kata yang baik terhadap orang tua. Nah, jadi tidak boleh mengeraskan suara kita di depan orang tua dan tidak boleh juga berkata-kata kasar atau berkata-kata kotor ya. Itu semua merupakan dosa yang sangat besar ketika kita membentak orang tua dan berkata-kata kasar terhadap orang tua. Itu salah satu bakti kepada orang tua, selalu mentaati perintahnya, kemudian tidak membentaknya, tidak berkata kata yang kotor, dan terakhir salah satu bakti kepada orang tua adalah dengan selalu mendoakannya. Setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kita selalu dawamkan doa kepada orang tua. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ihsan kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah ihsan kepada karib atau saudara. Kenapa kita harus berbuat baik kepada saudara? Karena salah satu pintu keridhaan Allah adalah tersambungnya tali silaturahmi. Jika orang tersebut selalu menyambungkan tali silaturahmi, maka Allah akan terus memberikan rahmat, kasih dan sayangnya kepada kita. Tapi bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah pun memutuskan rahmat baginya. Maka dari itu, silaturahmi sangat penting bagi kita untuk selalu silaturahmi penting bagi kita, karena dengan silaturahmi di situ merupakan ada jalan dan salah satu pintu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala masuk. Tentunya dampak-dampak dari kita bersilaturahmi adalah menambah umur. Karena dengan silaturahmi kita saling berinteraksi dan saling berbagi kebahagiaan, dan juga memperpanjang rezeki ya. Dengan kita sering bertemu dan menyambungkan tali silaturahmi, maka yakin kita akan dapat menambah rezeki, baik itu berupa kebahagiaan yang bisa kita terima maupun rezeki-rezeki yang lain. Itu semua merupakan dampak dari kita selalu menyambungkan tali silaturahmi kepada sesama atau kepada karib kita, utamanya kepada saudara-saudara kita, umumnya kepada saudara kita seluruh umat manusia yang ada di bumi. Maka dari itu kita harus selalu bersilaturahmi dengan sahabat atau dengan karib kita. Yang selanjutnya ada ihsan kepada anak yatim. Nah, ini anak yatim merupakan anak yang sudah tidak memiliki ayah dan belum usia balik atau usia di mana dia bisa mencari kehidupannya sendiri.
Nah, ini merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu selalu ihsan kepada anak yatim atau berbuat baik kepada anak yatim. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sumbangan harta kita berikan kepada anak yatim. Pun kita juga bisa mendidiknya, ya, ikut mendidiknya dan memberikan hak-haknya ataupun hal-hal yang lainnya kita bisa sumbangsikan terhadap anak yatim, karena amalan ini amalan yang sangat besar pahalanya. Maka dari itu, berbuat baik terhadap anak yatim merupakan salah satu perbuatan ihsan yang paling baik. Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk selalu menyantuni anak yatim, supaya hidup kita menjadi lebih berkah dan menjadi persaksian nanti kita di akhirat. Yang selanjutnya, ihsan kepada fakir miskin. Berbuat baik kepada fakir miskin. Nah, ini yang sering kita lihat, ya, bahwa salah satu kewajiban kita adalah untuk menolong fakir miskin. Jika kita memiliki kelebihan harta, maka kita sumbangkan kepada fakir miskin. Bentuknya ada 3, yakni yang pertama bisa dengan zakat, bisa dengan infak, ataupun bisa dengan sedekah. Kalau zakat hukumnya wajib bagi setiap umat muslim, tetapi sedekah itu sunnah, tapi sangat dianjurkan, karena salah satu pintu kita nanti masuk surga ada pintu dengan jalan sedekah. Perbanyaklah sedekah, utamanya kepada fakir miskin. Kita bisa memberikan tidak hanya berupa harta, bisa juga kita bisa membantu dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, ataupun dengan hal-hal yang lainnya, supaya apa yang kita punya menjadi berkah dan bisa dinikmati oleh semua. Fakir dan miskin kita bantu di saat mereka sedang merasa kesulitan, ya. Yang selanjutnya, ihsan kepada tetangga. Ihsan kepada tetangga meliputi tetangga dekat dari kerabat atau tetangga yang berada di dekat rumah, serta tetangga jauh, baik yang jauh karena nasab maupun yang berada jauh dari rumah. Teman sejawat adalah yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, pertemanan, teman sekolah atau kampus, perjalanan, dan sebagainya. Mereka semua masuk ke dalam kategori tetangga. Tetapi tetangga muslim mempunyai 2 hak, yaitu sebagai tetangga dan sebagai muslim. Sedang sebagai tetangga muslim dan kerabat mempunyai 3 hak, yaitu sebagai tetangga, sebagai muslim, dan sebagai kerabat. Jadi berbuat ihsan kepada tetangga, karena hidup bertetangga itu merupakan kita hidup memang bertetangga, ya. Ada dengan kerabat dan saudara, ataupun dengan orang yang tidak satu nasab, ya, ini orang-orang yang dekat rumah di sekitar kita. Manfaat hidup bertetangga adalah hidup kita akan bisa menjadi lebih mudah. Ketika kita ada kesusahan, ataupun ketika kita terkena musibah, maka orang yang pertama akan menolong tidak lain tidak bukan adalah tetangga kita. Jika kita meninggal pun suatu hari, maka orang yang akan merawat jasad kita nanti adalah tetangga, bukan orang yang jauh, ya. Maka dari itu tetangga harus kita muliakan, dan kita harus bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Jangan pernah bermusuhan dengan tetangga. Kita rajin sholat, kita rajin sedekah, tetapi kita bermusuhan dengan tetangga, maka itulah hal yang harus diperbaiki. Dari itu, ihsan kepada tetangga sangatlah pentingnya. Yang selanjutnya ada ihsan kepada tamu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Kita memiliki banyak teman ataupun bahkan saudara yang sering berkunjung ke rumah kita. Maka mereka datang dari jauh hanya untuk bersilaturahmi dengan diri kita. Maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memuliakan tamu kita, yakni memberikan dia tempat tidur dan memberikan makan. Karena orang yang
termasuk orang yang beriman adalah selalu memuliakan tamunya. Yang selanjutnya ihsan kepada karyawan dan pekerja. Nah, kita memiliki karyawan ataupun pekerja, kita harus berbuat baik juga terhadap mereka. Minimal kita bisa memberikan upahnya sebelum keringatnya kering. Artinya bahwa memberikan upah tersebut tepat pada waktunya. Setelah mereka bekerja, setelah mereka menunaikan tugasnya, maka harus segera langsung untuk diberikan upahnya. Itu salah satu ihsan kepada karyawan, karena setelah mereka bekerja dan menerima upah, pengalaman saya mengatakan bahwa itu akan membuat mereka merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Maka dari itu, ihsan kepada karyawan adalah kewajiban terhadap seorang pemimpin terhadap anak buahnya. Yang selanjutnya adalah ihsan kepada sesama manusia. Yang tidak hanya dengan satu kelompok agama saja, tetapi dengan seluruh umat manusia di dunia kita harus berbuat baik. Yang pertama, tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Dan yang kedua adalah berkatalah dengan kata-kata yang baik. Itu salah satu perbuatan ihsan kepada umat manusia. Nah, karena kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda dengan agama, suku, ras, dan budayanya, maka tentu saja secara fisik pun kita berbeda, secara adat pun kita berbeda. Maka dari itu, memahami satu sama lain itu sangat perlu. Dan untuk menjaga keutuhan dan ketangguhan kita, maka Allah memerintahkan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk tidak berkata-kata yang tidak baik. Dengan sesama umat manusia, kita harus bisa menjaga kata-kata kita supaya kita tetap hidup rukun dan damai. Karena lidah itu bak seperti pisau tajam. Jika kita gunakan untuk hal-hal yang negatif, maka nanti hasilnya pun akan negatif. Maka dari itu, menjaga lisan menjadi salah satu perbuatan ihsan terhadap sesama manusia. Yang selanjutnya adalah ihsan kepada binatang. Nah, ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa adab menyembelih, yakni harus membacakan bismillah dan menajamkan alat untuk menyembelihnya. Ya. Kemudian ketika kita punya hewan ternak, maka kita harus bisa memberikan pakan yang cukup, jangan sampai kurang. Ya. Itu merupakan ihsan kepada binatang. Jadi berbuat baik tidak hanya kepada manusia, tetapi juga terhadap binatang kita harus berbuat baik. Tidak boleh menyiksanya, dan jika kita memiliki peliharaan, maka cukupkanlah makanannya. Yang selanjutnya adalah ihsan kepada alam sekitar. Nah, jadi menjaga lingkungan sekitar merupakan kewajiban bagi diri kita supaya lingkungan kita tetap bersih. Ya. Minimal kita bisa merawat dan menjaga halaman rumah kita agar tetap bersih, dalam rumah kita agar tetap bersih dan nyaman. Untuk lebih luasnya lagi adalah tidak merusak atau menebang pohon sembarangan. Dan yang paling penting adalah ihsan terhadap alam sekitar adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ihsan, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik, baik itu terhadap orang tua dan terhadap tetangga, terhadap sesama manusia, terhadap binatang, dan terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Silakan untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.